Bang, gua udah ikutin cara lu. Bener aja 10 hari gua turun 5 kilo. Gokil sih. Ini adalah cara tercepat. Kalau misalnya kita mau turunin berat badan, kayak followers kita tadi ya. Ataupun kayak followers gua ini, dia turun sebanyak 40 kilo dalam waktu 3,5 bulan. Ataupun yang lain ini ya, 45 kilo dalam waktu 3 bulan. Dan ada banyak banget klien gue juga, sebulan aja turun 10 kilo. Dan lingkar perutnya 11 cm atau 9 kilo nih ya. Perut buncit itu langsung mulai kempes. Ataupun buat yang perempuan itu beratnya hampir 5 kiloan. Dan lingkar perutnya turun sebanyak 19 cm. Jadi sebelum gua bahas gimana caranya, gue mau ngasih disclaimer bahwa video ini bukan untuk teman-teman yang nggak serius turun berat badan. Setelah teman-teman ngelakuin tips dari video ini, teman-teman ukur timbangan teman-teman dan lingkar perut teman-teman. Teman-teman balik lagi minggu depan ya. Itu bakalan sudah ada penurunan 3-5 cm lingkar perutnya. Berat badan 3-5 kg. Oke, jadi cara yang pertama, kita mau mengatur semua makanan kita mau kasih makanan yang hanya membakar lemak kalau kita makan, bukan menumpukan lemak. Yaitu apa? Yaitu protein hewani. Oke, jadi kita mau makan, contohnya kayak gue gini ya, 400 gram sirloin steak, atau misalnya udang kayak gini, atau misalnya bakso giling ya dari 100% daging, itu gue buat sendiri. Kita makan itu minimalnya 2-3 kali, supaya kita yang pertama mencukupi kebutuhan protein yang paling maksimal, supaya metabolisme tubuh kita bakalan jauh meningkat, ya karena 30% dari total kalori protein itu, kita bakalan pakai energinya untuk mencerna protein. Jadi biasa tubuh kita bakalan panas tuh setelah makan protein yang banyak banget. Ya karena lagi mencerna protein itu. Nah yang kedua, kita bakalan jadi nggak gampang lapar. Nah yang ketiga, ini bakalan membantu cara yang kedua. Yaitu tidur kita bakalan jauh berkualitas. Berkualitas bagaimana? Kita tidak akan insomnia, jam 9, jam 10 kita udah ngantuk. Dan juga kalau kita tidurnya tuh bangunnya segar. Dan juga durasinya lama. Udah banyak banget klien-klien gue yang nge-report ya. Kalau misalnya setelah dia tinggi protein, oke, nanti ditambah lagi cara dengan yang terakhir, yang ketiga ini, dia tidur langsung terkoreksi, langsung enak banget. Oke, jadi kita wajib tidur 7-8 jam minimal. Yang ketiga, kita mau meningkatkan tingkat aktivitas harian kita supaya kita bisa menjamin tubuh kita ini di keadaan kalori defisit atau setiap harinya itu ngebuangin lemak terus, bukan numpukin lemak terus. Itu dengan jalan kaki 8.000 sampai 10.000 langkah atau bahkan 15.000 langkah. Nah, yang terakhir, kita juga mau stop makanan-makanan karbohidrat olahan selama progres penurunan berat badan ini ya. Contohnya makanan yang berbahan dasar tepung. Contohnya misalnya gorengan, martabak, mie instan, ataupun yang lain. Nanti kalau kita udah lumayan ideal badannya, kadar lemak lumayan banyak turunnya, baru kita nanti perkenalkan lagi makanan-makanan tadi sekali-sekali aja. Nah kalau misalnya teman-teman masih bingung, menu makanan yang wajib dikonsumsi dan wajib di stop dulu sementara tuh apa aja sih dalam sebulan? Cara masaknya gimana kalau makan di rumah, bahan-bahan makanannya beli di mana, link-link pembeliannya, termasuk juga kalau kita lagi di luar, ojek online itu pesan apa, dan juga restorannya makan di mana aja. Kalau misalnya teman-teman mau semua program diet lengkap itu, termasuk juga gue bakalan monitor selain makanan, program latihan harian, ataupun di tempat gym, sehari-harinya tuh setiap minggunya tuh harus ngapain aja rutinitas latihannya. Supaya kita bisa dengan paling cepat menghabisi lemak di tubuh kita ini. Dan ini juga gue pakai ke diri gue sendiri untuk turun dari kadar lemak 30% gini, muka cabai jerawatan ya, ke kadar lemak 15% kayak gini. Nah kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di bio.